Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim. Saya merupakan peserta Latsar CPNS BDK Bandung angkatan 16 tahun 2025. Hari ini saya akan memaparkan tugas individu saya, yaitu pembelajaran agenda 3 terkait Smart ASN dan Smart Governance, yaitu tentang video monolog Smart ASN dan instansiku. Saya ditugaskan sebagai guru ahli pertama mata pelajaran kimia di Satuan Kerja Madrasah Aliyah Negeri 5 Bogor yang berlokasi di Jalan Raya Desa Cibunar, nomor 3, Kecamatan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Madrasah Aliyah Negeri 5 Bogor sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam dalam penyelenggaraan didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan harapan madrasah secara kuantitatif dan kualitatif sama dengan sekolah umum dengan plusnya nilai keagamaan. Visi dan misi dari MAN 5 Bogor adalah terwujudnya madrasah yang bersih, disiplin, berprestasi, dinamis, dan islami. Itu merupakan visi dari MAN 5 Bogor. Untuk misi dari MAN 5 Bogor adalah yang pertama, mewujudkan pendidikan umum dan agama yang bermutu. Yang kedua, menegakkan disiplin yang tegas. Yang ketiga, menghasilkan prestasi akademik dan non-akademik serta berdaya saing yang tinggi. Yang keempat, menumbuhkan semangat kreativitas warga madrasah dalam berkarya. Yang kelima, membekali peserta didik dan mempertahankan budaya belajar yang islami. Yang keenam, membentuk pribadi peserta didik yang bertanggung jawab guna merespon perubahan dalam bidang pendidikan. Yang ketujuh, menerapkan pola manajemen partisipatif dengan seluruh stakeholder atau teamwork. Adapun MAN 5 Bogor dikepalai oleh Bapak Safwan MPD selaku PLT Kepala MAN 5 Bogor. Terdapat 4 wakil kepala yang bertanggung jawab pada tiap bidang, yaitu bidang kurikulum dipegang oleh Bapak Indra Parimarna SOS MM, bidang humas oleh Ibu Jubaidah SAG, bidang kesiswaan oleh Bapak Syarif Hidayatullah SAG, dan bidang sarana prasarana oleh Bapak Mahfud Sirajuddin MPD. Tugas pokok dari madrasah adalah yang pertama, penyelenggaraan pendidikan, yang kedua, pengembangan potensi, dan yang ketiga adalah pengelolaan madrasah. Fungsi madrasah adalah yang pertama, penyelenggaraan pendidikan, yang kedua adalah pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga adalah pembentuk karakter, yang keempat adalah pusat pembelajaran, dan yang kelima adalah penggerak perubahan. Sebagai guru kimia di MAN 5 Bogor, tugas utama yang harus saya laksanakan mencakup yang pertama adalah tugas pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran kimia, memberikan penilaian dan evaluasi hasil belajar peserta didik, membimbing dan membina peserta didik, serta mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Selain tugas pokok, ada pula tugas pelayanan, meliputi memberikan layanan pembelajaran yang bermutu dan mudah diakses semua siswa, menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, melakukan komunikasi yang informatif dan empatik kepada orang tua peserta didik. Tugas guru kimia harus memenuhi standar layanan. Di antaranya, 1. Standar proses pembelajaran meliputi menggunakan metode inquiry based learning atau problem based learning, melibatkan eksperimen, observasi, discuss, dan presentasi sesuai dengan kurikulum Merdeka, serta kegiatan belajar menyenangkan, aman, dan bebas dari kekerasan fisik maupun verbal. Yang kedua adalah standar penilaian, meliputi penilaian objektif, transparan, dan adil, serta terdapat feedback terhadap hasil penilaian secara konstruktif. Yang ketiga adalah standar pelayanan kepada siswa dan orang tua, meliputi responsif, sopan, terbuka, dan menjaga kerahasiaan. Keterkaitan tugas guru kimia dengan tujuan instansi. Yang pertama, mengajar kimia dengan metode saintifik, di mana tujuan instansi dapat meningkatkan literasi sains dan daya saing akademik siswa. Yang kedua adalah mengembangkan karakter ilmiah siswa, di mana dapat mewujudkan lulusan yang berpikir kritis dan solutif.
Yang ketiga adalah memberikan layanan konsultasi akademik, di mana dapat mendukung pengembangan potensi siswa secara optimal. Yang keempat adalah berinovasi dalam pembelajaran, di mana dapat menciptakan madrasah yang adaptif dan modern. Yang kelima adalah menanamkan etika dan nilai-nilai akhlak, di mana dapat mendukung terbentuknya pribadi berintegritas dan religius. Agenda 3 dalam laksana CPNS menekankan pentingnya setiap ASN membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil melalui penerapan prinsip SMART ASN, yaitu serving, measurable, accountable, responsive, dan transparent. Yang pertama adalah serving atau melayani, merupakan sikap berorientasi pada pelayanan prima kepada siswa dan masyarakat madrasah. Contoh implementasinya yaitu melayani kebutuhan belajar siswa secara personal. Yang kedua adalah measurable atau terukur, yaitu kinerja harus dapat diukur berdasarkan indikator dan target yang jelas. Contoh implementasinya yaitu menggunakan instrumen evaluasi terstruktur. Yang ketiga adalah accountable. Accountable merupakan sikap bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan tugas dan hasilnya. Contoh penerapannya yaitu menyusun administrasi pembelajaran lengkap dan rapi. Yang keempat adalah responsif atau tanggung jawab, yaitu cepat tanggap terhadap kebutuhan dan dinamika lingkungan kerja. Contoh penerapannya yaitu mengadaptasi metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Dan yang kelima adalah transparent atau transparan, yaitu sikap terbuka dalam proses dan hasil kinerja untuk membangun kepercayaan publik. Contoh penerapannya adalah transparan dalam pelaporan hasil belajar siswa. Implementasi SMART ASN menjadi pedoman kerja saya dalam menjalankan tugas sebagai guru kimia yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata. Melalui pelayanan yang prima, kinerja yang terukur dan accountable, serta sikap responsif dan transparan, saya yakin mampu meningkatkan kualitas pembelajaran kimia, mendukung penguatan budaya kerja ASN, serta berkontribusi pada tujuan strategis MAN 5 Bogor sebagai madrasah unggulan yang melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Demikian pemaparan tugas individu saya. Semoga saya secara pribadi bisa menjadi seorang ASN yang berintegritas dan dapat melayani masyarakat, khususnya peserta didik dan orang tua murid dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.